Pernahkah kamu merasa heran, kenapa orang yang menyakitimu masih terlihat baik-baik saja? Kenapa dia yang berkhianat masih bisa tertawa, masih bisa hidup seolah tanpa beban? Dan kenapa seakan-akan tak ada balasan yang datang pada dirinya? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar jika muncul di hati seseorang yang pernah dikhianati. Jadi dengan video ini, aku akan membahas dengan jujur 10 alasan kenapa dia belum terkena karma dari perselingkuhannya. Karena seringkali kita berpikir, kenapa keadilan belum datang juga? Dengarkan dengan hati yang tenang, resapi setiap kalimat, karena bisa jadi jawaban ini bukan hanya tentang dia, tapi juga tentang perjalanan kita sendiri. Mari kita mulai. 1. Karma tidak selalu datang seketika, ada waktunya sendiri. Banyak orang yang menunggu momen ketika seseorang yang telah menyakiti mereka akhirnya mendapatkan balasan setimpal. Terutama dalam kasus perselingkuhan, ada harapan bahwa pelaku akan segera jatuh, hancur, atau ditinggalkan sebagaimana ia meninggalkan orang lain. Namun kenyataannya, karma bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi datangnya seperti jam alarm. Karma bekerja dengan cara dan waktu yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Seseorang mungkin terlihat baik-baik saja setelah mengkhianati. Ia mungkin masih bisa tertawa, masih bisa jalan dengan pasangannya yang baru, atau bahkan terlihat lebih bahagia. Dari luar, seolah-olah tidak ada yang berubah dan tidak ada akibat apapun dari perbuatannya. Tetapi itu hanyalah apa yang tampak di permukaan, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Karma bukanlah balasan instan yang bisa kita saksikan di depan mata. Ada yang datang dalam hitungan bulan, ada yang baru terasa setelah bertahun-tahun. Karma bisa hadir dalam bentuk kehilangan, kegagalan, rasa hampa, atau bahkan perasaan bersalah yang menghantui tanpa henti. Semua itu tidak bisa dipaksakan waktunya, karena ada proses hidup yang harus dilalui lebih dulu. Orang yang selingkuh mungkin merasa sekarang dirinya bebas, seolah keluar dari jeratan hubungan lama. Namun kebebasan itu seringkali hanyalah fata morgana. Saat rasa bersalah mulai tumbuh, saat hubungan barunya tidak lagi semanis awal, ia baru akan melihat bayangan dari apa yang dulu ia perbuat. Dan itu bisa terjadi tanpa ia sadari, datangnya perlahan namun pasti. Bayangkan seseorang yang dulu meninggalkan pasangannya demi orang lain. Awalnya terasa menyenangkan, penuh gairah, penuh petualangan. Namun setelah waktu berjalan, ia mulai merasakan ketidakpastian. Ketakutan muncul. Apakah pasangan baruku akan melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan dulu? Karma bukan hanya tentang apa yang terjadi dari luar, tetapi juga apa yang mengerogoti dari dalam. Perasaan was-was, rasa tidak tenang, atau bayangan masa lalu yang menghantui. Semua itu bagian dari hukuman yang tidak kasat mata. Dan meski orang lain tidak melihatnya, orang yang bersangkutan akan merasakannya dengan jelas. Disitulah kita bisa memahami bahwa balasan hidup tidak selalu langsung terlihat. Mereka mungkin terlihat seperti sedang menang, tetapi hidup selalu punya cara untuk menyeimbangkan segalanya. Balasan mungkin belum datang, tapi bukan berarti tidak akan pernah datang. Justru, semakin lama karma itu bekerja, semakin dalam pula dampaknya ketika akhirnya sampai. Sebab luka yang muncul setelah bertahun-tahun seringkali lebih menyakitkan daripada luka yang langsung dirasakan. Dan disitulah letak keadilan hidup, datang dengan cara yang kadang tak terduga. Namun tetap pasti, meski terlambat, kita juga perlu mengingat, menunggu karma orang lain tidak seharusnya membuat kita terjebak dalam penantian yang menyiksa. Jika kita terlalu fokus menunggu balasan untuk mereka, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menyembuhkan diri sendiri. Karma punya jalannya sendiri, bukan tugas kita untuk mengaturnya. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Renungan untukmu di poin 1 ini. Hidup selalu menyimpan keseimbangan, meski kadang tidak terlihat di awal. Orang yang berbuat salah mungkin tampak aman-aman saja, tapi waktu akan menunjukkan segalanya. Karma tidak pernah lupa, ia hanya menunggu momen yang tepat untuk hadir. Dan ketika saatnya tiba, balasan itu tidak akan bisa dihindari. Jangan biarkan hatimu terkunci dalam penantian akan penderitaan orang lain. Lebih baik gunakan waktumu untuk pulih, untuk memperkuat dirimu, dan untuk meraih kebahagiaan baru.
Karma bukan urusanmu. Itu urusan hidup dan semesta. Urusanmu adalah bagaimana berdamai dengan luka yang kau rasakan. Terkadang, balasan yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan materi atau pasangan, melainkan kehilangan ketenangan batin, kehilangan rasa percaya, dan kehilangan kesempatan untuk benar-benar dicintai dengan tulus. Dan itu pasti akan mereka alami pada waktunya. Mungkin tidak sekarang, tapi cepat atau lambat akan datang juga. Maka jangan ragukan keadilan hidup. Jangan iri dengan senyum palsu mereka hari ini. Jangan biarkan kebahagiaanmu tertunda hanya karena menunggu balasan untuk mereka. Teruslah melangkah, karena saat kamu pulih, itulah karma paling indah yang bisa kamu saksikan. 2. Dia masih pandai menutupi keburukannya dari orang lain. Tidak semua orang yang berbuat salah langsung terlihat buruk di mata dunia. Ada banyak orang yang pandai menyembunyikan wajah aslinya. Mereka bisa tersenyum manis di depan, namun menusuk dalam diam di belakang. Inilah alasan kenapa terkadang kita merasa heran, kenapa dia belum terkena karma. Seseorang yang selingkuh bisa tampak seolah-olah orang paling baik. Ia bisa menjaga citra, bisa berpura-pura penuh kasih, bisa menunjukkan perhatian yang manis. Orang-orang di sekitarnya mungkin justru melihatnya sebagai pasangan idaman, padahal kenyataan yang sesungguhnya sangat berbeda. Kebiasaan menutupi keburukan adalah tameng yang membuat karma seolah tertunda. Karena dunia luar belum melihat sisi gelapnya, maka ia masih bisa berjalan dengan percaya diri. Orang-orang percaya pada topengnya, bukan pada kebenaran yang ia sembunyikan. Dan topeng itulah yang membuatnya terlihat tidak tersentuh. Bayangkan seseorang yang baru saja meninggalkan pasangannya karena perselingkuhan. Di depan orang lain, ia mungkin berkata, "Hubungan kami sudah tidak sehat, saya hanya mencari kebahagiaan." Ia memainkan peran korban, seakan-akan tindakannya bisa dimaklumi. Dengan cara itu, simpati orang bisa berpihak padanya, bukan pada yang disakiti. Ketika seseorang masih lihai dalam bermanipulasi, karma tidak langsung terlihat, karena karma seringkali bekerja melalui pandangan orang lain, melalui reputasi, melalui kebenaran yang akhirnya terbongkar. Selama kebenaran itu masih tertutup, ia masih bisa hidup dengan aman. Namun ini hanya bersifat sementara, bukan selamanya. Mereka yang pandai menutupi keburukan biasanya sangat takut akan kebenaran. Mereka membangun cerita palsu, membungkus diri dengan citra baik, dan mengulang kebohongan agar terdengar meyakinkan. Namun tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Cepat atau lambat, letak itu akan muncul juga. Karma seringkali datang dengan cara membuka topeng yang dipakainya. Ketika kebenaran terbuka, orang-orang yang dulu percaya akan berbalik. Rasa malu, rasa hancur, dan kehilangan kepercayaan akan lebih menyakitkan daripada hukuman apapun. Karena reputasi yang runtuh sulit untuk diperbaiki. Selingkuh bukan hanya soal mengkhianati pasangan, tapi juga mengkhianati kepercayaan orang-orang yang melihatnya sebagai sosok baik. Ketika akhirnya rahasia itu terbongkar, luka yang ia ciptakan akan kembali padanya dengan berlipat ganda. Orang-orang akan melihat sisi yang sebenarnya, dan simpati pun akan hilang. Saat itulah karma benar-benar terasa. Jadi alasan mengapa sekarang ia terlihat baik-baik saja, mungkin karena ia masih pintar menjaga citra. Orang belum tahu siapa dia sebenarnya. Orang masih tertipu oleh senyumnya, ucapannya, dan kepura-puraannya. Namun jangan salah, semua topeng pada akhirnya akan jatuh. Kebenaran memang bisa disembunyikan, tapi tidak bisa dimusnahkan. Kebenaran hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan diri, karena orang akan menilai dari kenyataan, bukan dari drama yang ia ciptakan. Kita seringkali merasa tidak adil melihat orang seperti ini masih tampak baik-baik saja. Tetapi ingat, keburukan yang disembunyikan bukan berarti hilang. Karma sedang bekerja pelan-pelan, menunggu saat yang tepat untuk membongkar semua. Dan ketika itu terjadi, hancurnya akan lebih keras daripada yang kita bayangkan. Renungan untukmu di poin 2 ini. Kadang orang yang menyakitimu terlihat aman karena masih pandai bersembunyi. Namun topeng tidak pernah bisa dipakai selamanya. Ada momen di mana hidup akan memaksa kebenaran muncul ke permukaan. Dan saat itu, citra palsu yang mereka bangun akan runtuh dengan sendirinya.
Jangan iri melihat kepalsuan yang tampak seperti kemenangan. Itu hanyalah panggung sementara yang suatu saat akan berakhir. Kebenaran selalu menemukan jalannya, meski harus menunggu lama. Karma selalu bekerja di balik layar, meski kita tidak menyadarinya. Maka jangan biarkan dirimu terjebak dalam rasa iri melihat mereka masih berdiri tegak. Biarkan waktu yang bekerja, biarkan kebenaran yang berbicara. Fokuslah pada penyembuhan dirimu sendiri, karena balasan terbesar bukanlah menunggu mereka jatuh, melainkan saat kamu berhasil bangkit. 3. Lingkungan sekitarnya belum mengetahui pengkhianatannya. Salah satu alasan kenapa seseorang yang berkhianat masih terlihat baik-baik saja adalah karena lingkungannya belum tahu kebenaran. Ia masih bisa berjalan dengan kepala tegak karena orang-orang di sekitarnya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Orang hanya melihat apa yang tampak di luar, bukan yang tersembunyi di dalam. Inilah sebabnya karma kadang tampak seperti belum bekerja. Bayangkan jika seseorang selingkuh, namun tidak ada yang mengetahuinya selain dirinya dan pasangan yang ia khianati. Di mata dunia, ia masih pasangan yang manis, masih orang yang sopan, masih sosok yang penuh kasih. Lingkungan tidak tahu bahwa di balik senyumnya ada pengkhianatan. Karena itu, hidupnya terlihat berjalan normal. Karma seringkali membutuhkan waktu untuk sampai pada titik terbuka. Selama lingkungannya belum tahu, maka ia masih bisa menutupi jejaknya. Tidak ada penilaian buruk, tidak ada cibiran, tidak ada kehilangan kepercayaan dari orang lain. Semuanya terlihat aman, meski sebenarnya rapuh. Inilah kenapa kita sering merasa tidak adil. Kita yang disakiti menanggung rasa malu, rasa kehilangan, dan rasa hancur. Sementara dia, seakan tidak ada beban, masih bisa tertawa bersama teman-temannya. Namun yang perlu kita sadari, semua itu hanya karena lingkungannya belum melihat kebenaran. Orang yang hidup dalam kepura-puraan sebenarnya hidup di atas bom waktu. Semakin lama rahasia disembunyikan, semakin besar guncangan ketika akhirnya terbongkar. Dan ketika lingkungan sekitar akhirnya tahu, dampaknya tidak main-main. Karena pengkhianatan adalah luka yang bukan hanya untuk pasangan, tapi juga bagi semua yang percaya padanya. Lingkungan punya peran besar dalam perjalanan karma seseorang. Ketika lingkungan masih buta akan kebenaran, ia bisa merasa aman. Namun saat semuanya terbuka, lingkunganlah yang akan menjadi cermin paling keras. Mereka akan menilai, menghakimi, bahkan meninggalkan. Itulah sebabnya, meski terlihat baik-baik saja, sebenarnya ia sedang menunda rasa sakit yang lebih besar. Karena ketika kebenaran terungkap, ia tidak hanya kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan nama baik. Lingkungan yang dulu memuji bisa berbalik mencibir, dan luka sosial semacam itu lebih pahit daripada kehilangan cinta. Selingkuh bukan hanya soal hubungan pribadi, tapi juga soal reputasi. Sekali orang tahu bahwa ia pengkhianat, cap itu sulit dihapus. Meski ia membela diri, meski ia menciptakan 1000 alasan, luka di mata orang lain tidak bisa disembuhkan begitu saja. Dan itu adalah bentuk karma yang datang dari luar. Jadi alasan kenapa sekarang ia masih tampak aman, hanyalah karena lingkungannya masih belum tahu. Kebenaran masih tertutup, dan ia masih bisa bersembunyi di balik citra baiknya. Namun kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Karena pada akhirnya, waktu selalu membongkar hal-hal yang tersembunyi. Semakin lama ia hidup dengan rahasia, semakin berat beban batinnya. Ketakutan akan terbongkar, akan menghantuinya. Setiap gosip, setiap pertanyaan, setiap tatapan orang bisa membuatnya resah. Dan ketakutan itu adalah karma yang bekerja dari dalam. Ketika saatnya tiba, lingkungan akan menjadi saksi sekaligus hakim. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi topeng yang bisa dipakai. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit bahwa ia pernah mengkhianati orang yang mempercayainya. Renungan untukmu di poin 3 ini. Jangan merasa kecil hati hanya karena dia masih terlihat aman hari ini. Itu hanyalah karena lingkungannya belum melihat wajah aslinya. Topeng bisa menipu sementara waktu, tapi tidak bisa menyembunyikan kebenaran selamanya. Setiap rahasia punya saatnya untuk terbongkar. Hidup dalam kepura-puraan bukan kemenangan, tapi penundaan rasa sakit.
Dan penundaan itu seringkali menghasilkan luka yang lebih dalam. Semakin lama lingkungan tidak tahu, semakin keras pula guncangan saat semuanya terungkap. Inilah cara karma bekerja, perlahan namun pasti. Maka jangan biarkan dirimu larut dalam penantian akan kejatuhan orang lain. Fokuslah pada pemulihan dirimu, pada keteguhan hatimu, pada perjalananmu sendiri. Karena ketika kamu bisa bangkit, itulah kemenangan yang sebenarnya. Dan biarlah karma melakukan sisanya pada waktunya. 4. Ada orang yang masih mendukung dan membelanya. Salah satu alasan kenapa seseorang yang berkhianat seolah belum tersentuh karma adalah karena masih ada orang yang mendukungnya. Entah itu teman dekat, keluarga, atau bahkan lingkungan yang hanya mendengar cerita sepihak. Dukungan itu menjadi tameng yang membuatnya merasa benar, meski kenyataannya ia salah. Inilah yang seringkali membuat kita heran, kenapa dia belum jatuh. Dalam perselingkuhan, pelaku seringkali pandai memainkan peran. Ia bisa membuat dirinya tampak sebagai korban, bukan pelaku. Ia bisa bercerita bahwa hubungan lamanya sudah hancur, bahwa ia tidak lagi dicintai, bahwa ia hanya mencari kebahagiaan. Dan orang-orang yang tidak tahu kebenaran bisa saja percaya begitu saja. Ketika ada yang membela, ia merasa tindakannya sah-sah saja. Ia mendapat validasi, meski palsu. Ia mendapat pembenaran, meski salah. Dan itulah yang membuatnya bisa melangkah tanpa merasa bersalah. Lingkungan punya kekuatan besar untuk membuat orang merasa benar atau salah. Jika lingkungannya membela, ia akan semakin berani. Jika lingkungannya menutup mata, ia akan merasa aman. Kebenaran pun bisa tertutupi oleh suara-suara yang membelanya. Orang yang mendukungnya biasanya punya kepentingan sendiri. Ada yang mendukung karena persahabatan buta. Ada yang membela karena tidak tahu cerita sesungguhnya. Ada juga yang membela hanya karena tidak ingin ikut campur, meski tahu yang benar. Namun dukungan semacam ini tidak akan bertahan selamanya. Ketika kebenaran terbuka, orang-orang yang dulu mendukung bisa berbalik meninggalkan. Rasa malu yang muncul saat ditinggalkan justru lebih menyakitkan. Karena sebelumnya ia merasa didukung, tiba-tiba ia ditinggal sendiri. Karma kadang menunda dirinya, karena ia masih punya lingkaran yang melindungi, tapi lingkaran itu rapuh. Karena berdiri di atas kebohongan, ketika kebohongan itu runtuh, lingkaran pun ikut hancur. Dan ia akan sadar bahwa dukungan yang ia terima hanyalah fata morgana. Banyak orang yang selingkuh merasa percaya diri karena masih ada yang membela. Namun itu hanya ilusi. Ketika satu demi satu orang sadar siapa dia sebenarnya, rasa percaya itu hilang. Dan kehilangan kepercayaan lebih berat daripada kehilangan pasangan. Jadi alasan kenapa ia belum terkena karma, mungkin karena ia masih punya orang-orang yang membelanya. Namun ingat, pembelaan tidak akan bertahan lama. Kebenaran akan selalu lebih kuat daripada cerita palsu. Dan saat itu tiba, ia akan kehilangan segalanya, termasuk orang-orang yang dulu membela. Mereka yang mendukungnya hari ini bisa jadi orang yang pertama kali menjatuhkannya besok. Karena saat kebenaran terbuka, orang tidak mau ikut menanggung malu. Mereka akan menjaga jarak. Mereka akan berpura-pura tidak pernah tahu. Dan disitulah ia merasakan karma yang sesungguhnya. Renungan untukmu di poin 4 ini. Kadang seseorang tampak aman karena masih ada orang yang membelanya. Namun pembelaan tidak selalu berarti kebenaran. Itu hanyalah ilusi yang akan runtuh pada waktunya. Dan ketika runtuh, dampaknya bisa lebih menyakitkan. Jangan iri ketika melihatnya masih dikelilingi pendukung. Itu hanya fase sementara yang tidak akan bertahan lama. Karena orang-orang hanya bisa dibohongi untuk sementara waktu. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Karma sering bekerja dengan cara membiarkan seseorang merasa aman dulu. Dibiarkan merasa benar, dibiarkan merasa kuat, dibiarkan merasa menang. Namun ketika waktunya tiba, semua pendukung akan pergi, dan ia akan jatuh sendirian, tanpa ada yang membela. Maka jangan habiskan hidupmu menunggu orang lain melihat kebenaran. Fokuslah pada perjalananmu sendiri, pada pemulihanmu, pada keteguhan hatimu. Biarlah ia sibuk mencari pembelaan palsu, karena cepat atau lambat, semua akan terungkap juga. 5. Hubungan barunya masih dalam fase manis dan belum terlihat retaknya.
Setiap hubungan baru biasanya dimulai dengan fase yang indah, fase di mana semuanya terasa hangat, penuh gairah, dan penuh perhatian. Inilah yang sering disebut sebagai fase bulan madu. Dan fase ini pula yang membuat seseorang yang selingkuh seolah-olah tidak terkena karma. Dalam tahap awal, ia akan merasakan kembali sensasi yang pernah ia cari. Pesan singkat terasa lebih manis, pertemuan terasa lebih berharga, dan perhatian kecil terasa begitu istimewa. Ia merasa menemukan kembali cinta, padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah pemulangan awal hubungan. Sebuah awal yang hampir selalu terlihat indah, meski pada akhirnya bisa hancur. Orang yang berselingkuh sering lupa bahwa setiap hubungan, cepat atau lambat, akan melewati ujian. Tidak ada yang selamanya manis. Masalah akan datang, konflik akan muncul, dan rasa bosan akan perlahan hadir. Namun selama fase itu belum tiba, ia masih bisa bersembunyi dalam euforia cinta baru. Itulah sebabnya, dari luar ia terlihat bahagia. Ia mungkin sering mengunggah kebersamaan, sering memperlihatkan kemesraan, seolah-olah telah menemukan kebahagiaan sejati. Orang yang disakiti melihatnya, lalu bertanya-tanya, kenapa hidupnya justru lebih baik setelah mengkhianati? Padahal itu hanyalah permukaan, bukan kenyataan yang sebenarnya. Fase manis dalam hubungan baru hanyalah fata morgana. Ia memberi rasa puas sementara, tapi tidak bisa bertahan selamanya. Begitu masalah datang, barulah terlihat siapa sebenarnya pasangan yang ia pilih. Apakah benar-benar tulus, atau hanya bagian dari permainan yang sama? Banyak orang yang berselingkuh sebenarnya terjebak dalam lingkaran yang sama. Awalnya manis, lalu retak, lalu hancur, lalu mencari yang baru lagi. Dan siklus itu akan terus berulang, karena mereka tidak pernah belajar dari luka yang mereka ciptakan. Apa yang terlihat manis sekarang, hanyalah pintu menuju luka berikutnya. Ketika hubungan baru masih dalam fase awal, tentu retaknya belum tampak. Ia masih bisa membanggakan pasangannya, masih bisa berkata bahwa ia bahagia, masih bisa terlihat seperti pemenang. Namun ini hanyalah jeda sebelum kenyataan datang. Karma tidak perlu terburu-buru, karena waktu akan menunjukkan segalanya. Perasaan euforia dari hubungan baru seringkali menutupi luka lama. Namun ketika rasa manis itu memudar, luka lama bisa muncul kembali. Rasa bersalah, rasa hampa, dan rasa takut dikhianati balik akan mulai menghantui. Disitulah karma mulai bekerja secara perlahan. Jadi, alasan kenapa sekarang ia belum terlihat jatuh adalah karena ia masih berada di fase bulan madu dengan pasangannya yang baru. Fase yang penuh senyum, penuh gairah, penuh janji-janji indah yang mudah diucapkan. Namun kita tahu, janji manis tidak selalu berarti kenyataan. Dan hubungan baru tidak selalu lebih kuat daripada yang lama. Ketika fase indah itu berlalu, barulah kebenaran muncul. Kita akan melihat apakah hubungan barunya mampu bertahan, atau justru runtuh lebih cepat daripada hubungan yang dulu. Dan ketika itu terjadi, rasa sakitnya akan berlipat ganda, karena ia harus merasakan balasan dari apa yang pernah ia lakukan. Renungan untukmu di poin 5 ini. Kadang seseorang terlihat bahagia karena masih berada di fase awal hubungan barunya. Namun fase manis tidak bisa bertahan selamanya. Pada akhirnya, setiap hubungan akan diuji oleh waktu, kejujuran, dan kesetiaan. Dan saat itu tiba, kebenaran akan muncul tanpa bisa ditutupi. Jangan biarkan dirimu merasa kalah hanya karena melihat mereka bahagia sementara. Itu hanyalah potongan kecil dari perjalanan panjang yang belum selesai. Kamu tidak perlu iri, karena kebahagiaan sejati bukan tentang fase awal yang manis, tapi tentang bertahan melewati pahitnya ujian. Karma seringkali bekerja dalam kesunyian. Ia membiarkan orang merasakan manis dulu, agar pahitnya lebih terasa nanti. Dan ketika semua kepalsuan terungkap, itulah saat ia benar-benar jatuh. Bukan karena orang lain, tapi karena pilihannya sendiri. Maka fokuslah pada hidupmu sendiri, bukan pada kebahagiaan semu mereka. Bangun kembali dirimu, temukan kedamaianmu, dan jalani hidup dengan lebih kuat. Karena ketika kamu pulih, itu adalah kemenangan yang sebenarnya. Dan biarlah waktu yang membuktikan bahwa yang palsu tidak akan bertahan lama. 6. Dia merasa percaya diri karena belum ada konsekuensi nyata. Ketika seseorang melakukan perselingkuhan, ada satu hal yang sering membuatnya tampak tenang,
Dia merasa percaya diri karena belum ada konsekuensi nyata yang menimpa dirinya. Tidak ada yang berani menegur, tidak ada yang membongkar aibnya, dan tidak ada tanda-tanda bahwa perbuatannya membawa bencana bagi hidupnya. Inilah yang membuatnya terlihat begitu santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia masih bisa tertawa, masih bisa berjalan dengan kepala tegak, bahkan masih berani mengumbar kebahagiaan palsu seakan hidupnya baik-baik saja. Padahal, ketenangan itu hanyalah ilusi. Kepercayaan diri yang lahir dari ketiadaan konsekuensi sesungguhnya rapuh. Seperti rumah kaca yang tampak indah dari luar, tapi sangat mudah pecah ketika dihantam kenyataan. Namun, karena semua terlihat normal, dia merasa seakan sudah menang melawan takdir. Seringkali, orang yang berselingkuh meyakinkan dirinya sendiri. Mereka berkata dalam hati, kalau ini salah, pasti sudah ada akibatnya. Karena belum ada yang terjadi, maka mereka anggap perselingkuhan itu bukan masalah besar. Inilah bentuk penipuan diri yang paling halus dan paling berbahaya. Kepercayaan diri palsu itu membuat mereka semakin berani melangkah jauh. Mereka tidak hanya menyakiti pasangan yang setia, tapi juga meremehkan komitmen yang pernah diucapkan. Mereka melanggar janji, tapi tetap merasa dirinya aman. Dan rasa aman inilah yang membuat mereka lupa bahwa setiap perbuatan ada waktunya sendiri untuk berbalik. Tidak adanya konsekuensi nyata di awal, bukan berarti konsekuensi itu tidak ada sama sekali. Hanya saja, semesta kadang memberi waktu untuk orang yang berkhianat agar dia semakin sadar atau semakin terjebak. Jika dia sadar, mungkin masih ada ruang untuk menyesal. Namun jika dia terus larut, maka saat balasan datang, biasanya akan lebih keras dan jauh lebih menyakitkan. Karma memang tidak selalu langsung menunjukkan wajahnya. Kadang ia menunggu orang itu merasa nyaman terlebih dahulu. Kadang ia memberi kesempatan agar kesalahan itu terlihat seolah tidak punya dampak. Jadi, jika ada yang tampak kuat, padahal hatinya penuh pengkhianatan, jangan iri, kekuatan itu rapuh. Kepercayaan diri yang dibangun di atas kesalahan hanya menunggu waktu untuk runtuh. Dan setiap runtuh selalu lebih menyakitkan ketika dia pernah merasa aman. Renungan untukmu di poin 6 ini. Kadang kita melihat orang yang berkhianat hidupnya baik-baik saja. Mereka masih bisa tertawa, bahkan terlihat lebih bahagia dari sebelumnya. Namun jangan lupa, itu hanya bagian awal dari cerita yang belum selesai. Kepercayaan diri tanpa konsekuensi nyata adalah jebakan. Semakin mereka merasa aman, semakin keras nanti rasa sakit yang harus ditanggung. Dan itulah cara semesta menyeimbangkan apa yang rusak. Kita tidak perlu berharap balasan datang cepat. Kita hanya perlu percaya bahwa setiap perbuatan ada timbangannya. Dan tidak ada yang bisa selamanya bersembunyi dari kenyataan. Karena pada akhirnya, hidup akan selalu menemukan cara untuk mengungkap kebenaran. Dan ketika kebenaran itu tiba, kepercayaan diri palsu yang dulu mereka banggakan akan hancur tanpa sisa. 7. Pasangannya yang diselingkuhi memilih diam dan tidak membalas. Salah satu alasan kenapa seseorang yang berselingkuh belum juga terlihat terkena karma adalah karena pasangannya yang diselingkuhi memilih diam. Dia tidak membalas, tidak membuka aib, tidak mencari perhatian dengan mengumbar kesedihan, bahkan tidak menunjukkan perlawanan yang keras. Dari luar, situasi ini terlihat seperti kemenangan bagi si pengkhianat, karena seakan-akan dia bebas melakukan apa saja tanpa ada perlawanan yang berarti. Padahal, diam itu bukan tanda kelemahan. Diam justru bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Orang yang memilih diam bukan berarti pasrah tanpa harga diri, tapi dia sedang memilih jalan yang lebih terhormat untuk dirinya. Karena tidak semua pertarungan harus ditunjukkan dengan teriakan atau perlawanan terbuka. Mereka yang diselingkuhi sering tahu bahwa balas dendam hanya akan membuang tenaga. Mengumbar aib hanya akan mempermalukan diri sendiri. Sementara dia memberi ruang untuk merenung, untuk menjaga harga diri, dan untuk tidak jatuh ke level yang sama dengan si pengkhianat. Justru karena pasangannya diam, si pelaku perselingkuhan merasa semakin percaya diri. Dia berpikir, kalau memang aku salah, pasti sudah ada konsekuensinya. Namun kenyataan tidak selalu secepat itu. Diam bisa menjadi senjata paling tajam, karena lambat laun kenyataan sendiri yang akan menghakimi. Mereka yang berselingkuh sering salah membaca situasi.
Mereka menganggap diam sebagai tanda ketakutan, padahal diam bisa menjadi tanda kekuatan batin. Mereka merasa aman karena tidak ada balasan, padahal balasan paling keras seringkali datang dari hidup itu sendiri, bukan dari pasangan yang disakiti. Dan di saat itulah, mereka akan menyadari bahwa kebisuan yang dulu mereka remehkan, sebenarnya adalah penindak paling tajam. Ketika pasangan memilih diam, dia sedang menghemat energi untuk dirinya sendiri. Dia sedang memilih untuk menyembuhkan luka, bukan menambah luka baru. Dia sedang belajar untuk menerima kenyataan, tanpa harus mengotori tangannya dengan kebencian. Inilah yang membuat seolah-olah si pengkhianat bebas melenggang tanpa hukuman. Namun, jangan salah, diam tidak berarti selamanya sunyi. Diam tidak berarti selamanya tidak ada suara. Karena di balik diam, ada doa yang pelan tapi tajam. Dan doa orang yang terzalimi tidak pernah sia-sia. Semesta punya cara untuk mendengar kesedihan yang tidak pernah diucapkan. Hidup punya cara untuk membalas kesedihan yang tidak pernah dibalas dengan kemarahan. Dan diam seringkali justru menjadi alasan kenapa balasan yang akan datang jauh lebih dalam. Karena ia tidak lahir dari dendam manusia, melainkan dari keseimbangan alam. Balasan yang datang tanpa campur tangan, biasanya lebih berat untuk ditanggung. Mereka yang berkhianat mungkin merasa bebas karena tidak ada konfrontasi langsung. Tapi justru karena itulah, ketika balasan datang, mereka tidak siap sama sekali. Mereka sudah terlalu nyaman hidup tanpa lawan, terlalu yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan inilah yang membuat kejatuhan terasa lebih menyakitkan. Orang yang memilih diam sebenarnya sedang menunjukkan kebesaran hati. Dia tahu bahwa kebenaran tidak perlu dibela dengan kemarahan yang membabi buta. Dia percaya bahwa lambat laun, hidup akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan inilah alasan kenapa si pengkhianat belum terlihat jatuh, karena ia masih dilindungi oleh kesabaran orang yang memilih tidak membalas. Renungan untukmu di poin 7 ini. Kadang, diam bisa terlihat seperti kelemahan, namun sejatinya, diam adalah tanda dari kekuatan yang sulit dipahami oleh orang yang hanya sibuk membenarkan dirinya sendiri. Orang yang memilih diam, sesungguhnya sedang menjaga martabatnya sendiri. Balasan tidak harus datang dari mulut manusia. Kadang balasan paling keras justru datang dari kehidupan yang bergerak dengan caranya sendiri. Dan doa yang keluar dari hati yang terluka, lebih tajam daripada 1000 kata. Jika kamu pernah disakiti dan memilih diam, itu bukan tanda kalah. Itu tanda kamu lebih besar daripada luka yang kamu terima. Dan semesta selalu punya cara untuk membalas yang tidak pernah kamu ucapkan. Jadi jangan salah membaca keadaan. Ketika si pengkhianat merasa aman karena kamu diam, sesungguhnya dia sedang berjalan menuju waktunya sendiri. Dan saat waktu itu tiba, dia akan sadar bahwa diammu bukan kelemahan, tapi kebijaksanaan. 8. Hidupnya terlihat baik-baik saja dari luar, padahal belum tentu dalamnya. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa dia yang berselingkuh masih terlihat bahagia? Kenapa kehidupannya tampak baik-baik saja? Kenapa seolah-olah tidak ada tanda-tanda bahwa dia sedang menerima balasan dari perbuatannya? Tapi ingatlah, apa yang terlihat dari luar seringkali berbeda jauh dari apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Di depan orang lain, dia mungkin masih bisa tertawa. Dia masih bisa menunjukkan senyuman, bahkan mengumbar momen-momen indah di media sosial. Seolah hidupnya penuh warna dan tidak ada beban. Namun senyuman di wajah tidak selalu sama dengan ketenangan di hati. Orang yang berselingkuh seringkali pandai menciptakan topeng. Mereka tahu bagaimana cara terlihat baik, bagaimana cara berbicara manis, dan bagaimana menutupi luka dengan gaya hidup. Tapi di balik topeng itu, sering ada rasa cemas, rasa bersalah, bahkan rasa takut yang tidak bisa mereka tunjukkan. Mereka hidup dengan dua dunia, dunia luar yang penuh kepura-puraan, dan dunia batin yang penuh kekacauan. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya dia rasakan saat sendirian. Mungkin malam-malamnya tidak pernah benar-benar tenang. Mungkin tidurnya gelisah, pikirannya penuh bayangan masa lalu, atau hatinya terusik oleh perasaan bersalah. Dan semua itu tidak bisa dilihat oleh mata orang lain. Jangan tertipu oleh tampilan luar. Hidup yang terlihat baik-baik saja belum tentu benar-benar bahagia. Bisa jadi dia hanya sibuk menutupi retakan di dalam dirinya sendiri.
Dan semakin dia menutupi, semakin besar tekanan yang dirasakannya. Karma tidak selalu datang dalam bentuk pukulan dari luar. Kadang karma bekerja secara halus, dari dalam hati dan pikiran. Rasa bersalah yang terus menghantui, rasa takut terbongkar, atau rasa kosong meskipun terlihat bahagia. Semua itu bisa jadi bentuk balasan yang pelan tapi pasti menggerogoti hidupnya. Dan hal-hal seperti ini seringkali tidak bisa dilihat dari mata luar. Banyak orang yang berselingkuh mencoba menghibur dirinya dengan hubungan baru. Mereka memamerkan kebahagiaan, seolah-olah luka yang mereka ciptakan sudah tidak berarti apa-apa. Namun hati tidak bisa dibohongi. Di balik senyuman yang dibuat-buat, sering ada kehampaan yang semakin lama semakin terasa. Mungkin dia terlihat baik di depan banyak orang, tapi dalam hati ada kekosongan yang sulit diisi. Mungkin dia terlihat penuh semangat, tapi di dalam dirinya ada rasa takut kehilangan segalanya. Dan mungkin dia terlihat seakan tidak pernah tersentuh karma, padahal setiap hari dia sedang dihantui oleh batinnya sendiri. Inilah balasan yang pelan tapi menghancurkan dari dalam. Hidup itu bukan tentang apa yang terlihat di luar. Orang lain bisa memamerkan kebahagiaan palsu, bisa menunjukkan senyum dan gelak tawa, tapi hanya dia sendiri yang tahu apa yang terjadi ketika tidak ada orang lain. Dan itulah kenyataan yang seringkali jauh lebih berat daripada cibiran atau hukuman dari luar. Karena tidak ada yang lebih menyiksa selain bertarung dengan hati sendiri. Mereka yang berkhianat mungkin bisa menyembunyikan banyak hal. Mereka bisa menipu orang lain, bahkan bisa menipu pasangan barunya. Namun mereka tidak bisa menipu hati mereka sendiri. Dan hati yang penuh kebohongan, lambat laun akan menjadi beban yang sulit ditanggung. Jadi jangan iri ketika melihat mereka masih tampak bahagia. Bahagia yang palsu tidak akan bertahan lama. Tampilan luar hanya menipu sesaat, tapi batin yang rusak akan terus membisikkan kegelisahan. Dan kegelisahan itu tidak bisa disembunyikan selamanya. Renungan untukmu di poin 8 ini. Kehidupan yang terlihat sempurna dari luar, belum tentu tenang di dalamnya. Terkadang senyum hanyalah topeng, dan tawa hanyalah pelarian. Apa yang terlihat bukan selalu cerminan dari apa yang nyata. Balasan hidup tidak selalu hadir dengan cara yang bisa kita lihat. Kadang balasan itu datang dalam bentuk kegelisahan batin, hati yang kosong, dan rasa bersalah yang tak pernah bisa hilang. Dan semua itu lebih menyakitkan daripada sekadar hukuman dari luar. Pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Dan orang yang hidup dengan kepura-puraan, cepat atau lambat akan lelah menanggung topengnya sendiri. Disitulah karma bekerja, tidak perlu kita lihat, karena ia pasti nyata. 9. Terkadang karma bekerja lewat batin, bukan langsung di kehidupan luar. Ketika kita berbicara tentang karma, banyak orang membayangkan sesuatu yang langsung terlihat. Misalnya, orang yang berselingkuh langsung kehilangan pasangannya, atau dia langsung ditinggalkan oleh selingkuhannya. Padahal, tidak semua balasan bekerja dengan cara yang kasat mata. Ada bentuk karma yang lebih halus, tapi jauh lebih menyakitkan. Karma yang tidak menyerang kehidupan luar, tapi bekerja dari dalam batin. Ia hadir dalam bentuk rasa bersalah, rasa takut, rasa cemas, atau perasaan kosong yang tidak pernah bisa diisi. Dan itulah yang seringkali menjadi penyiksaan paling berat. Orang yang berkhianat mungkin masih bisa tertawa bersama orang lain. Mereka mungkin terlihat bahagia, bahkan bisa memamerkan kehidupan barunya. Tapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang terus mengganggu. Ada suara kecil yang berbisik bahwa apa yang mereka lakukan salah. Rasa bersalah itu mungkin tidak selalu muncul setiap hari. Kadang ia hanya datang di waktu-waktu sepi, ketika semua orang sudah tidur. Kadang ia hadir dalam bentuk mimpi buruk, atau ingatan yang tiba-tiba muncul tanpa bisa dicegah. Dan setiap kali muncul, rasa bersalah itu menoreh luka yang lebih dalam. Karma batin tidak bisa dilihat oleh mata orang lain, tapi orang yang mengalaminya merasakan beban yang luar biasa. Dia bisa saja menutupi dengan senyuman, tapi jiwanya rapuh. Dia bisa saja berlagak kuat, tapi hatinya penuh kegelisahan. Ketakutan juga menjadi bagian dari karma batin. Takut terbongkar, takut ditinggalkan, takut kehilangan segalanya. Setiap langkah hidup terasa waspada, seakan ada bayangan yang selalu mengejar.
Dan ketakutan semacam ini bisa lebih menghancurkan daripada kehilangan materi atau hubungan. Ada pula perasaan kosong yang perlahan menggerogoti. Meskipun terlihat bahagia, hatinya tidak pernah benar-benar damai. Semua pencapaian, semua kebahagiaan baru terasa hamba, karena dia tahu fondasi hidupnya dibangun di atas kebohongan. Inilah bentuk karma yang sering tidak kita sadari. Bukan tentang apa yang terlihat dari luar, tapi tentang apa yang terus menghantui dari dalam. Dan orang yang berselingkuh biasanya tidak bisa lari dari hal ini. Semakin mereka mencoba menutupi, semakin kuat tekanan batin itu bekerja. Hidup memang bisa terlihat baik-baik saja, tapi batin yang tersiksa tidak akan pernah bisa berbohong. Tidak ada harta, cinta baru, atau senyuman palsu yang mampu menenangkan hati yang rusak karena pengkhianatan yang ia lakukan sendiri. Dan pada akhirnya, penderitaan batin ini bisa jauh lebih menyakitkan daripada semua balasan yang terlihat nyata. Karma batin bekerja dengan cara yang sabar. Ia tidak terburu-buru. Ia membiarkan orang itu merasa tenang sesaat, lalu perlahan-lahan menanamkan kegelisahan. Dan kegelisahan itu semakin lama semakin dalam, sampai tidak ada jalan keluar. Jadi jangan heran jika dari luar dia tampak baik-baik saja, karena yang kita lihat hanyalah topeng. Sedangkan balasan yang sebenarnya bisa saja sedang bekerja di dalam hatinya, tanpa ada yang tahu. Dan itulah bentuk balasan yang paling adil, karena tidak bisa dihindari. Renungan untukmu di poin 9 ini. Hidupnya mungkin tampak normal, namun rasa bersalah, rasa takut, dan rasa kosong bisa menjadi balasan yang jauh lebih berat. Karena tidak ada jalan kabur dari suara hati sendiri. Kita bisa lari dari orang lain, tapi tidak bisa lari dari diri sendiri. Jangan iri pada kehidupan luar seseorang, karena apa yang terlihat belum tentu sama dengan apa yang ia rasakan di dalam. Ketenangan sejati hanya dimiliki oleh orang yang hidup jujur, bukan yang penuh kebohongan. Dan pada akhirnya, karma batin adalah pengingat bahwa kebahagiaan palsu tidak pernah bisa menyembuhkan hati yang kotor. Balasan hidup tidak harus terlihat jelas, tapi ia selalu nyata di dalam jiwa yang pernah berkhianat. 10. Tuhan memberi waktu untuknya sadar dan berubah sebelum menerima akibatnya. Seringkali kita bertanya-tanya, kenapa orang yang menyakiti kita seolah hidupnya baik-baik saja? Kenapa yang berkhianat bisa tetap tersenyum, seolah tak terjadi apa-apa? Kenapa mereka masih bisa berjalan dengan percaya diri? Bahkan kadang terlihat lebih bahagia daripada sebelumnya. Di titik ini, kita sering merasa heran sekaligus marah dalam hati. Namun, ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, bukan dengan cara yang kita pikirkan. Tidak semua karma harus langsung datang di depan mata. Ada waktunya, ada prosesnya, dan ada momen yang sudah ditentukan. Kita mungkin berharap orang yang menyakiti kita langsung mendapat balasan, langsung jatuh, langsung menderita, langsung kehilangan kebahagiaan. Tapi, kenyataannya tidak selalu begitu. Tuhan terkadang memberi mereka kesempatan untuk menyadari kesalahannya lebih dulu. Kesempatan itu bisa berupa hati yang gelisah, bisa berupa hubungan barunya yang ternyata tidak sesempurna yang dibayangkan, bisa juga berupa rasa hampa, meski hidupnya tampak penuh. Itulah ruang yang Tuhan berikan, agar mereka sadar sebelum benar-benar jatuh. Ada orang yang memang baru bisa berubah setelah kehilangan segalanya, tapi ada juga yang diberi kesempatan untuk berubah sebelum terlambat. Inilah bentuk kasih sayang Tuhan, yang kadang sulit kita terima, karena kita lebih sering fokus pada luka kita sendiri, bukan pada proses yang Tuhan atur. Bayangkan jika balasan itu langsung datang tanpa ampun. Mungkin dia tidak akan pernah belajar. Mungkin dia hanya akan semakin keras kepala, atau justru semakin jauh dari jalan kebaikan. Dengan memberi waktu, Tuhan sedang menguji dua hal sekaligus. Pertama, memberi kesempatan pada dia untuk memperbaiki diri. Kedua, menguji hati kita. Apakah kita bisa belajar melepas dan mempercayakan segalanya pada Tuhan? Karena bukan tugas kita untuk mengatur kapan karma itu datang. Ada orang yang butuh jatuh dulu untuk sadar. Ada juga yang cukup dengan rasa kosong untuk mengerti. Ada yang baru menyesal saat usia menua.
Dan ada yang baru menangis ketika tidak lagi punya siapa-siapa. Semua itu adalah bagian dari skenario yang lebih besar. Kita mungkin tidak bisa melihatnya sekarang, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah salah menaruh waktu. Setiap orang akan sampai pada titik balasannya, entah cepat atau lambat. Bisa jadi, balasan itu bukan berupa penderitaan di luar, tapi lebih kepada rasa bersalah yang menggerogoti batinnya, atau rasa sesak yang tidak bisa diobati dengan apapun. Dan itu jauh lebih menyakitkan dibandingkan sekadar kehilangan materi. Kita hanya perlu menunggu, bukan menunggu dengan hati yang penuh dendam, tapi dengan kesadaran bahwa semuanya pasti berjalan pada waktunya. Kalau kita fokus pada hidup kita sendiri, luka itu akan perlahan sembuh. Dan tanpa kita sadari, waktu akan menunjukkan kebenarannya. Jadi, jangan heran jika karma belum terlihat sekarang. Bukan berarti dia lolos dari akibatnya, tapi bisa jadi Tuhan sedang memberinya ruang untuk berubah. Dan jika dia menolak kesempatan itu, maka balasan yang datang akan jauh lebih berat. Renungan untukmu di poin 10 ini. Ada saat di mana Tuhan menunda sebuah balasan, bukan karena lupa atau tidak peduli, tapi karena Tuhan ingin memberi kesempatan pada seseorang untuk berubah. Itu adalah bentuk keadilan sekaligus kasih sayang yang tidak selalu bisa kita pahami. Kita hanya perlu percaya bahwa waktunya tidak pernah salah. Kita pun bisa belajar dari hal ini. Kalau kita sendiri diberi kesempatan untuk berubah, apakah kita akan mengambilnya? Atau justru mengabaikannya, lalu menunggu sampai semuanya terlambat? Karena kesempatan adalah anugerah, bukan sesuatu yang selalu datang dua kali. Karma tidak selalu berarti hukuman yang keras. Kadang karma adalah perasaan bersalah yang terus menghantui. Kadang karma adalah rasa hampa yang tak bisa diisi oleh apapun. Dan itulah yang sebenarnya lebih berat untuk ditanggung. Maka tugas kita bukan menunggu dia jatuh. Tugas kita adalah menyembuhkan diri kita sendiri, percaya pada proses, dan menyerahkan sisanya pada Tuhan. Karena apa yang ditunda, pasti akan datang pada waktunya. Dan ketika saat itu tiba, kita sudah tidak lagi terbebani oleh luka yang sama. Itulah 10 alasan kenapa dia belum terkena karma dari perselingkuhannya. Semoga kamu bisa lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah waktu. Karma mungkin tidak datang secepat yang kita harapkan, tapi ia tidak pernah tidak datang dalam kehidupan. Semua akan kembali, tepat pada saatnya. Fokuslah pada hidupmu sendiri, karena kebahagiaan terbaik adalah saat kamu bisa tersenyum tanpa beban. Dan biarlah keadilan berjalan dengan sendirinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.